Nostalgia kenang-kenangan wawancara saya dengan Babe Ridwan Saidi seputar pemindahan patung atau peniadaan ya, penghilangan patung 3 tokoh utama penumpas PKI itu dari markas Kostrad yang waktu itu menjadi gempar karena sebelum dikenal sebagai Jenderal Baliho, menurunkan Baliho, Jenderal Dudung juga dikenal sebagai Jenderal Pembangun Patung. Ya, dia membangun patung Soekarno di waktu dia menjadi Gubernur Akabri militer, Gubernur militer ya. Tidak boleh dilupakan percobaan kudeta PKI. Di situ ada tokoh yang tampil. Pak Soeharto, ya. Bagaimanapun juga Pak Soeharto itu cekatan ya, bertindak pada tanggal 1 Oktober kan, sigap ya, sigap. Lalu Pak Nas, beliau juga viktim ya kan, korban. Lalu Jenderal Sarwoedi, kolonel yang bertindak untuk kepung RRI kan, itu harus dikenang, harus dikembalikan patung itu di tempat semula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, hari ini pagi tadi ya kita mendengar berita duka budayawan Betawi Ridwan Saidi yang biasa disebut Babe meninggal dunia. Beliau sudah beberapa hari masuk rumah sakit sebetulnya ya, karena menurut anaknya siapa Jihan itu mengalami ada pendarahan atau pecah pembuluh di batang otak. Memang itu sesuatu yang secara teori dan biasanya sulit diatasi, dan memang ternyata walaupun kita semua banyak mencintai Babe Ridwan Saidi, tapi sepertinya Allah lebih mencintainya sehingga Allah memanggil beliau lebih cepat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berdoa Allah menempatkan yang terbaik bagi Babe Ridwan Saidi. Disebut lebih cepat tidak juga, karena beliau lahir tahun 42 ya, 1942 kalau nggak salah, 2 Juli 1942. Artinya 80 tahun lebih, memang usia yang tidak muda lagi. Namun demikian, sebagai orang yang tidak muda dan apalagi berlatar belakang etnis Betawi, Babe Ridwan Saidi termasuk orang yang sangat luar biasa ya. Luar biasa maksud saya kemampuannya, pengetahuannya di atas rata-rata ya, di atas rata-rata kita sebagian besar. Pengetahuan sejarahnya luar biasa, bahasa Inggrisnya juga luar biasa, dan ketika sebagai sejarawan dia bercerita tentang sejarah khususnya Betawi, Jakarta dan lain-lainnya sungguh-sungguh luar biasa. Beliau juga tercatat sebagai pernah menjadi ketua umum PBHMI ya, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam, yang kita tahu organisasi mahasiswa satu ini pada zamannya terutama militan sekali. Pada saat ini juga tentu masih militan walaupun sudah terpecah-pecah menjadi bermacam-macam kelompok. Kita nggak bicara seperti itu. Nah, ini ada sedikit berita dari Kompas dan banyak berita dari media lain. Saya bacakan judulnya, Budayawan Betawi Ridwan Saidi meninggal dunia. Budayawan Betawi Ridwan Saidi meninggal dunia pada Ahad 25 Desember pagi. Kabar itu diunggah oleh politisi Gerindra Fadlijan melalui akun Twitternya Ahad pagi. Selamat jalan Bang Ridwan Saidi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar dari putra putri beliau Bang Ridwan Saidi telah wafat pagi ini jam 08.35 waktu Indonesia Barat di SPI Bintaro. Insya Allah husnul khatimah. Bang RS seorang teman diskusi yang luar biasa, wawasan dan pengalamannya luas. Al-Fatihah, tulis Fadlijan. Saudara sekalian, kalau Fadlijan tokoh muda yang apa nyebutnya cemerlang, oke ya, mungkin sebagian Anda tidak setuju kalau saya katakan anak muda Fadlijan ini cemerlang, oke. Tapi saya ingin menyebutnya dia cemerlang, dan kontribusinya di Senayan lumayan berarti dibanding sebagian besar anggota dewan yang lain. Kalau nggak diam ya, mereka nggak berbuat apa-apa, nggak berbunyi apa-apa kecuali mengikut mengesahkan undang-undang yang
belakangan ini sebagian besar tidak menguntungkan rakyat, malah justru merugikan rakyat. Nah, Fadly John ini relatif lebih lantang ya, lebih bersuara walaupun kadang-kadang menyerempet atau bahkan berseberangan dengan kebijakan partainya, sehingga kita dengar beberapa kali Fadly John juga mendapat teguran dari partainya. Nah, yang saya ingin kutip dari Fadly John dari Twitter ini adalah bahwa Fadly mengatakan Bang RS Ridwan Saidi itu seorang teman diskusi yang luar biasa, wawasan dan pengalamannya luas. Saudara sekalian, ini tidak isapan jempol karena saya pernah beruntung mewawancarai Bang Babe ya, saya nyebutnya Babe Ridwan Saidi beberapa bulan yang lalu, tentu saja sebelum saya masuk ke rutan Barreskrim sebagai tahanan di penjara karena ucapan saya yang tentang IKN yang menyerempet-rempet yang lainnya. Nah, saya ingin memutar ulang wawancara saya dengan Babe Ridwan Saidi yang sekali lagi menunjukkan pengetahuan Babe Ridwan yang luas, yang mumpuni di bidang kesejahteraan. Waktu itu kesejahteraan ya. Waktu itu saya bicara dengan Babe Ridwan itu soal rame-ramenya penghancuran ya. Apa penghancuran istilahnya? Apa penghancuran bukan ya? Waktu itu ribut-ribut patung di markas pusat Kostrad ya, markas Kostrad, yaitu tidak adanya patung Mayor Jenderal Soeharto dan Jenderal Abdul Haris Nasution, Pak Nasution ya, Pak Nas ya, dari ruang auditorium di Mako Kostrad, dan itu ternyata dipindahkan atau diambil oleh atas perintah Jenderal Dudung yang konon katanya permintaan Panglima Kostrad sebelumnya. Nah, waktu itu ribut-ribut ya karena terkait dengan Jenderal Dudung yang oleh sebagian orang waktu itu perseteruannya dengan Habib Rizik Syihab sibuk menurunkan baliho disebut Jenderal Baliho. Sorry ya Om Dudung, mohon maaf nih ya. Saya ini hanya memutar ulang bagaimana pendapat publik terhadap Anda. Dan waktu itu ketika Dudung juga memindahkan patung yang kita kenal, bangsa Indonesia kenal sebagai ikon ya, ikon dari anti PKI, karena patung yang dipindahkan 3 orang di situ itu adalah rekaman dialog antara Jenderal Abdul Haris Nasution, kemudian Mayor Jenderal Soeharto dan Kolonel Sarwoedi. Yang kita tahu dari hasil perembukan 3 tokoh inilah kemudian PKI ditumpas ya. Waktu itu Jenderal Nasution adalah sudah bintang 4 ya, kalau nggak salah kan Menteri Panglima Angkatan Daratnya waktu itu Ahmad Yani yang menjadi korban kebiadaban PKI ya, yang disebut dengan 30 SPKI. Dan Mayor Jenderal Soeharto waktu itu adalah Pangkostrat, kemudian Kolonel Sarwoedi yang kemudian menjadi mertuanya SBY Susilo Bambang Yudhoyono adalah komandan RPK yang kemudian sekarang menjadi Kopassus setelah beberapa kali ganti Kopasanda, kemudian menjadi Kopassus. Nah, saya bernostalgia. Mudah-mudahan teman-teman penonton Bang Edi Channel juga sepakat sekedar bernostalgia kenang-kenangan wawancara saya dengan Babe Ridwan Saidi seputar pemindahan patung atau peniadaan ya, penghilangan patung 3 tokoh utama penumpas PKI itu dari markas Kostrad yang waktu itu menjadi gempar karena sebelum dikenal sebagai Jenderal Baliho, menurunkan Baliho, Jenderal Dudung juga dikenal sebagai Jenderal Pembangun Patung ya. Dia membangun patung Soekarno di waktu dia menjadi gubernur apa istilah sekarang ya, gubernur akabri militer, gubernur militer ya. Dan ketika ditanya kenapa patung Soekarno, dia mengatakan untuk memperkenalkan kembali anak-anak muda kita dengan proklamator. Kemudian orang bertanya, kalau proklamator kenapa cuma Soekarno, kenapa tidak ada Hatta dan sebagainya kan begitu kan. Namun orang kemarin mengaitkannya bahwa itu semacam upaya mendekati atau menampakkan diri kepada Megawati ya, dan akhirnya ada bercandaan dari Pangdam Jaya kemudian menjadi Pangkostrat dan akhirnya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Oke, nggak panjang lebar, ini rekaman video saya wawancara dengan Babe Ridwan Saidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN dengan tamu kita istimewa sekali, umur nggak muda, baru 79. 3 ya Pak? 79. Babe Ridwan Saidi.
beliau punya banyak julukan dari mulai budayawan, sejarawan, ya kan? Iya. Juga provokator one. Be, sorry Be, kita kan hubung ketemu Babe nih. Ini masih soal diorama nih Be, menarik betul nih Be. Ini kalau Abi mau bagaimana menurut Babe nih, ribut-ribut soal diorama? Iya, saya termasuk yang sangat kecewa karena bagaimanapun juga diorama itu menggambarkan suasana yang tidak boleh dilupakan percobaan kudeta PKI. Di situ ada tokoh yang tampil, Pak Soeharto. Ya. Bagaimanapun juga Pak Soeharto itu cekatan ya, bertindak pada tanggal 1 Oktober kan. Sigap ya. Sigap. Lalu Pak Nas, beliau juga victim ya kan, korban. Lalu Jenderal Sarwoedi, kolonel yang bertindak untuk kepung RRI kan, itu harus dikenang. Nah karena ini jadi menarik ini deh. Itu kan banyak diorama di museum Kostrad itu banyak ya. Kenapa justru di ruangan itu yang dipersoalkan gitu? Tanda kutip ya. Kenapa justru patung-patung itu yang dihilangkan gitu? Ya itu saya nggak mengerti ya. Kalau diambil alasan itu adalah berhala ya kan. Ya patung itu nggak boleh disembah, itu saja ya kan. Apalagi Pak, tinggi dari patungnya Pak Soeharto berapa sih dibanding dengan yang di Semarang katanya kan. Iya kan gitu. Semarang kan 18 meter berapa katanya. Jadi kalau ini kita fokus ke ruangan itu ya. Ruangan itu kan sejarah mencatat bahwa dari situ penumpasan PKI diatur, ya kan, ditentukan, direncanakan. Sebagai korban, Panas memberikan arahan-arahan pada Pak Jenderal Soeharto. Sebagai Pangkostrat, Jenderal Soeharto memberikan arahan-arahan pada Komandan RPKD, Kolonel Sarwoedi. Jadi kita sebagai orang luar, bukan tentara maksud saya, itu kan tidak bisa tidak jadi berpikir dan menduga-duga ini pasti ada singgungan dengan PKI-nya gitu loh. Iyalah, karena pertama kan dulu kita balik dulu ke Kostrad kan, Kostrad yang itu waktu siap ya, karena kan pimpinan Angkatan Darat banyak yang dibunuh kan oleh PKI. Kalau nggak ada Kostrad apa kita jadinya negeri ini? Kan itu harus dikenang kan gitu. Lalu kalau sampai ada penyingkiran itu, yang mempunyai ide menyingkirkan itu kan harus menjelaskan. Kalau penjelasannya bahwa ini adalah berhala ya kan nggak masuk di akal. Jadi seperti kata diskusi tadi barusan tadi, kalau nggak salah kata Pak Purnomo ya, bahwa suasana ruangan peristiwa di ruangan itu memang sungguh-sungguh sangat penting. Bahkan beliau mengatakan dari seluruh diorama itu di situ yang paling penting. Dan jangan lupa 3 tokoh itulah 3 tokoh penumpas PKI. Artinya yang paling dibenci PKI. Jadi tidak bisa tidak penyingkiran ini pasti ada kaitannya dengan PKI nggak sih? Ya gimana ngejawabnya nih ya? Kalau udah Edi Mulyadi nanya kayak gini, kita mesti ngejawab gimana ya kan? Ya artinya sulit ya kalau di cara fikih namanya ijma sukuti. Saya ijma secara diem aja udah. Saya ijma sukuti udah. Ini biasanya Babe Ridwan Saidi ini orang yang paling ceplas-ceplos, ngomong tanpa tereng aling-aling. Tapi untuk kali ini beliau ijma sukuti. Setuju tapi diam-diam aja. Ini artinya saudara, ini menarik betul. Bahkan seorang Ridwan Saidi yang istilah saya dulu udah putus urat takut, dia pun tiba-tiba jadi berhati-hati. Baik, kalau gitu kita ganti sedikit geser topiknya. Apapun yang terjadi ini di Makostrad. Dan sepertinya harusnya buat warga Kostrad sebuah kebanggaan. Oh iya dong. Kebanggaan ya kan? Bahwa pendahulu mereka lah yang menumpas PKI. Betul. Kan? Tentu saja dengan bersama rakyat, dengan partai lainnya ya pasti kan. Tapi kenapa ini justru terjadi seperti itu gini? Apa nggak mengecewakan warga Kostrad yang lain? Ya itulah penjelasannya juga gak jelas dari Pangkostrat yang sekarang. Nggak ada penjelasannya. Mestinya dia dijelaskan dan harus dipertimbangkan kan. Itu ornamen atau hiasan patung di ruang kerja yang sangat penting itu, di mana di situ Pak Harto mengatur apa itu rencana atau siasat strategi penumpasan. Itu kan mestinya dipelihara dengan baik.
Lalu kenapa dibegitukan gitu kan? Itu kan pertanyaan. Jangan dilupakan, itu adalah ruang itu secara fisikal adalah milik Kostrad, tapi secara ideal adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nah, kembali ke soal patung deh. Waktu Dudung menjadi gubernur Akmil, dia bikin patung Soekarno. Iya, kan? Iya. Yang berapa meter tadi? Lalu ditanya oleh wartawan, alasannya apa? Karena dia ingin memberikan kenangan dan pembelajaran pada para taruna di Akmil itu. Iya. Oke. Tapi kan kita sebagai warga Indonesia kita tahu bahwa yang namanya proklamator itu 2 orang, Be. Iya. Kenapa dibikin cuma Soekarno doang, Hattanya nggak dibikin, Be? Nah, itulah yang sekarang dong yang bertanggung jawab. Ya, dia harus menjelaskan kenapa harus mengoke. Itu lu clearnya. Sampai sekarang saya merasa Pak Kostrad sekarang ini belum memberikan pertanggungjawaban. Itu baru kita pindah ke patung. Pertanyaan, kenapa Bung Hatta itu disingkirkan? Bung Hatta memang mundur pada tahun 1956 menjadi sebagai wakil presiden, tapi kan dia nggak bisa dihilangkan namanya. Sebagai duit tunggal. Iya, karena dulu PKI itu kalau membuat teks proklamasi nggak ada Soekarno Hattanya, nggak ada ya? Nggak. Tapi kenapa hanya Hattanya hilang, Soekarnonya ada patungnya? Itu. Jadi kalau kata Rocky Gerung, saudara, kalau Anda buka YouTube-nya Rocky Gerung dengan versi Bono Arif, itu Dudung harus membuktikan bahwa dia bukan Pangkostrat pilihan PDIP. Bandung juga. Oh begitu ya. Oke, sebagai penutup pertanyaan deh. Kita kan seperti Bawi katakan, kita belum mendengar jawaban Dudung yang jelas. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya. Iya. Mungkin sebelum dia minta pertanggungjawaban, itu kita minta menjawab dia. Sebetulnya masih perlu nggak sih patung diorama di ruangan itu, peristiwa itu, adegan itu buat seorang Pangkostrat Dudung Abdurrahman? Oh perlu dong. Itu kan mengilhami. Iya. Gimana kira-kira perlu nggak gitu? Dia mesti menjawab. Bagi dia bagaimana, perlu apa nggak perlu? Bagi kita rakyat itu perlu untuk mengilhami. Iya. Kalau kita nggak perlu, berarti kita bisa nuntut dulu untuk mengembalikan. Harus dikembalikan patung itu di tempat semula. Dan langkah pertama harus dijelaskan patungnya masih ada loh gitu, nggak dihancurkan. Katanya. Enggak, kita minta begitu dijelasin dong. Kalau nggak ya dibikin baru. Nggak ada soal itu. Be, sebagai penutup dari apa deh gaduh soal begini, pelajaran apa yang kita bisa tarik deh? Pelajaran yang dapat kita tarik adalah bagaimana begitu gampang orang melupakan sejarah melalui ornamen-ornamennya. Itu yang kita lihat. Iya. Karena apa itu lupakan sejarah? Karena dia mungkin ada yang merasa tidak diuntungkan, ada yang merasa tidak diuntungkan oleh sejarah itu. Oh, ini Jenderal Gatot ini kan dalam statement yang memulai keriuhan ini, ya, dalam ketika itu beliau bilang jangan sampai kita menggadekan rasa kebangsaan kita, minimal institusi kita untuk pangkat dan jabatan. Ini kayaknya ada ditembak dengan kalimat itu. Iya, jadi Pak Gatot memang ahlinya ya kan, beliau pernah Panglima TNI kan. Ya memang kita sih merasa namanya juga sindiran. Sindiran kan nggak boleh dibilang terus terang. Apa di negeri ini kalau nggak di apa sih kalau bahasa Betawi kalau nggak dicolokin muka matanya nggak? Iya. Ya artinya haruslah tampil Pangkostrat yang sekarang menjelaskan, memberi pertanggungjawaban kepada rakyat. Kenapa itu dilakukan? Tidak bisa dikatakan ini si Anu yang minta, nggak bisa. Itu ya, saya nggak ingin berpanjang lebar karena dia juga, videonya juga lumayan panjang, tapi sekali lagi itu menunjukkan keluasan pengetahuan, dalamnya pengetahuan Babe Ridwan Saidi tentang sejarah Republik ini, khususnya tentang sekaligus menunjukkan kontribusinya yang tidak bisa dipandang enteng terhadap perjalanan sejarah negeri kita, Indonesia tercinta. Selamat jalan Bang Ridwan Saidi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kita berdoa Allah menempatkan yang terbaik bagi Babe Ridwan Saidi. Dan saya sebagai muslim hakul yakin bahwa beliau insya Allah husnul khotimah sehingga berhak mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.